Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC dalam lawatannya ke negeri Paman Sam. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama ekonomi di sektor manufaktur keuangan hingga pariwisata. Gedung Putih menyebutkan Presiden Biden berniat berinvestasi di beberapa sektor untuk mendorong ekonomi kemakmuran, ekonomi inklusif. Tak hanya itu, AS dan Indonesia akan bermitra untuk diversifikasi ekosistem semikonduktor global untuk menciptakan rantai semikonduktor yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia akan bermitra dengan Amerika Serikat soal peningkatan konektivitas digital 1.621 desa. AS juga akan berinvestasi kepada perusahaan berkembang di Indonesia melalui International Development Finance Corporation dengan menyediakan pendanaan baru senilai 131 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,05 triliun rupiah. Di sektor pariwisata, Departemen Perdagangan Amerika Serikat bermitra dengan Indonesia dalam sebuah inisiatif baru dengan pemangku kepentingan pariwisata. Pemerintah Indonesia juga akan bermitra dengan ExxonMobil dalam investasi hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat atau 235,6 triliun rupiah untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan mendorong dekarbonisasi di Indonesia bahkan Indo-Pasifik. Kementerian Agama mengusulkan rata-rata biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah per orang. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan BPIH ini disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp16.000. Sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266. Lebih lanjut, Yakut mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang. Usulan BPIH itu lebih besar dari penetapan tahun sebelumnya yakni sebesar 90 juta untuk haji reguler. Proyek pensiun dini PLTU Cirebon 1 mulai dieksekusi tahun ini. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pendanaan untuk pensiun dini PLTU tersebut berasal dari kerjasama dengan Asian Development Bank atau ADB. Arifin menyebut kerjasama pendanaan ini menggunakan skema pendanaan Just Energy Transition Partnership atau GETP. Menurut Arifin, PLTU Cirebon 1 dipilih karena merupakan PLTU yang paling memungkinkan untuk pensiun dini. Pembangkit tersebut sedianya bisa beroperasi hingga 2045. Namun, pemerintah berencana menyuntik mati PLTU pada 2037. Setidaknya dibutuhkan dana sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat alias 4,7 triliun rupiah untuk menyuntik mati PLTU tersebut. Amazon mengumumkan PHK 180 karyawannya di divisi gamenya. PHK ini menambah daftar panjang ribuan orang di industri game yang kehilangan pekerjaan sepanjang 2023. Divisi bisnis yang ditutup adalah Game Growth dan Crown Channel. Kini Amazon akan fokus kepada video game yang dikembangkan secara internal. Dalam waktu dekat, Amazon berencana meluncurkan beberapa judul video game seperti Throne and Liberty dan Blue Protocol. Amazon juga berencana mengembangkan game berdasarkan hak cipta seperti Tomb Raider and Lord of the Rings. Menurut data video game layoff.com, sudah ada 6.400 orang pekerja di industrial game yang terimbas PHK massal sepanjang 2023. Iran mengusulkan negara-negara muslim produsen minyak untuk menghentikan pasokannya ke Israel sebagai respon masih terus berlangsungnya serangan brutal Israel ke wilayah pemukiman sipil di Gaza. Presiden Iran Ebrahim Raisi mendesak negara-negara Islam untuk meluncurkan sanksi terhadap Israel, di antaranya memberikan senjata kepada Palestina, penetapan militer Israel sebagai teroris, hingga embargo minyak. Wacana Iran dalam embargo pengiriman minyak ke negeri Yahudi itu ditentang negara-negara di kawasan. 3 negara disebutkan menolak rencana embargo tersebut. 2 negara diantaranya adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.